Kesempatan pagi hari ini dalam ibadah doa pagi ini saya akan berbagi sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Yudas Iskariot si pengkhianat. Selalu Alkitab sebutkan muncul nama Yudas Iskariot, di belakangnya dikasih sebutan si pengkhianat. Dia memang pengkhianat saudara ya. Kita baca dulu ayatnya ya. Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 16, kita membacanya secara bergantian. Saya baca ayat 12, ada 13, nanti 16-nya sama-sama ya. Ayat 12 saya baca begini kata firman Allah. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Lanjut 13. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Ayat 14, Simon yang juga diberinya nama Petrus dan Andreas, saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus. Ayat 15 terus. Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot. Mari sama-sama kita membaca di ayat yang ke-16, 1, 2, dan 3. Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Makanya tema firman Allah pagi ini saya berikan tema, judulnya adalah Yudas Iskariot si pengkhianat. Mungkin saja apa yang sedang saya sampaikan pagi ini lewat pengajaran firman Allah, kedengarannya mungkin gak enak. Memang mungkin gak enak, mungkin pahit waktu kita mendengarnya. Tapi selalu sering saya katakan dan selalu saya katakan, meskipun pengajaran firman yang datang kepada kita dengarnya gak enak, dengarnya pahit, dengarnya keras rasanya. Tapi percaya meskipun gak enak pahit waktu dengarnya, ini pasti baik untuk kerohanian kita dan sehat, benar gitu loh ya, buat pertumbuhan iman rohani kita. Pagi ini kita akan sama-sama belajar dari salah seorang tokoh Alkitab di Perjanjian Baru yang namanya Yudas Iskariot. Dia adalah salah satu rasul. Dia rasul yang ke-12 yang dipilih oleh Yesus. Saya tahu ketika kita mendengar nama Yudas Iskariot, maka yang muncul di pikiran di hati kita ada perasaan gini, mencibir kita. Dengar nama Yudas Iskariot itu rasanya nggak enak kita. Ada sesuatu yang negatif. Karena kita sama-sama tahu saudara ya, nama Yudas Iskariot ini dia terkenal di masa hidupnya bukan karena kebaikannya. Yudas Iskariot di masa dia hidup dipilih menjadi murid rasulnya Tuhan. Ini terkenal dengan tindakan jahatnya dia. Dia jual Yesus dan dia mengkhianati Yesus. Makanya sebagian besar mayoritas barangkali di antara kita orang Kristen yang ikut Yesus, begitu kita dengar nama Yudas, hati kita merasa mencibir. Yudas pengkhianat gitu. Karena terkenal bukan baiknya, jahatnya dia terkenal. Makanya kalau kita perhatikan orang dunia ini, terutama kita ngomong lingkup orang Kristen gitu ya, kita hampir tidak pernah ketemu. Dan mungkin memang tidak ketemu, tidak ada gitu ya. Papa mama orang Kristen, orang tua kemudian menikah, punya anak, kasih nama Yudas Iskariot. Saya belum pernah dengar itu. Dan dalam gereja belum pernah ada pendeta kasih nama anak atau nama baptis dikasih nama Yudas Iskariot. Kenapa? Tidak enak. Nama ini konotasinya terkenal dengan kejahatannya, pengkhianatannya, ketidakbaikannya dia. Makanya rasanya, sorry saya katakan tidak sudi kita sebagai orang tua Kristen kasih nama anak kita Yudas Iskariot. Karena konotasinya gini, langsung kita mencibir. Yudas Iskariot, enggak lah gitu. Kenapa? Kejahatannya terkenal. Tetapi sengaja pagi ini saya ingin sharing sama saudara tokoh Alkitab yang terkenal jahat menurut kita namanya Yudas Iskariot. Justru yang mengejutkan, yang bikin kaget begini. Yang Tuhan singkapkan kepada setiap kita pagi ini lewat pengajaran firman Allah. Ternyata coba lihat gambar ini. Yudas itu dengan kita orang percaya
itu memiliki kesamaan. Minimal waktu pagi ini kalau memungkinkan, saya tunjukkan minimal ada 4 kesamaan kita sebagai orang percaya dengan yang namanya Yudas. Kita lihat dulu ya, Yudas itu siapa? Ulang kembali ini ayat Lukas 6 ayat 16. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi, sama-sama kita baca ya. Lukas 6 ayat 16. Lihat kesamaan ini, kita baca dulu tentang siapa Yudas. 2 dan 3. Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Kalau kita baca ayat ini, siapakah Yudas? Alkitab tuliskan, dia si pengkhianat. Lalu kita timbul pertanyaan, apakah Tuhan salah memilih muridnya? Nggak mungkin salah. Kita tadi sudah baca di ayat 12. Sebelum Yesus memanggil murid-muridnya yang banyak. Ada banyak orang, ribuan banyak orang itu pengen jadi muridnya Yesus. Kalau Anda tahu, kenapa begitu? Saya kasih tahu. Yesus di masa itu 2000 tahun yang lalu, Yesus itu tokoh yang paling top di masa itu. Tokoh yang paling terkenal. Tokoh yang dikejar-kejar banyak orang. Karena dia sumber mujizat. Dimanapun Yesus ada, di situ ada mujizat. Digoncang dengan keajaiban. Setan gemetar. Segala sakit penyakit disembuhkan. Orang lapar dikenyangkan sama dia. Ada Yesus makmur gitu loh ceritanya. Seperti lagu pujian apa yang terkenal hari ini. Pokoknya ada Yesus semuanya beres katanya. Itu ada Yesus. Makanya Yesus adalah tokoh yang paling dipuja, yang paling top, yang paling terkenal. Tahukah ada ribuan orang ngantri pengen menjadi muridnya Yesus. Hari itu dia panggil, hari itu dia berdoa di ayat 12. Ini ayat 12 saya baca ya dari awal ini. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan catat baik-baik, semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Doanya semalam-malaman loh. Untuk apa doa semalam-malaman? Untuk memilih rasulnya. Jadi nggak sembarang pilih Yudas, dipilih jadi rasul ke-12 lewat proses yang namanya doa semalam-malaman. Tidak beralasan. Lalu kalau orang siapapun dia, mau Kristen, mau di luar Kristen mengatakan Yesus kok salah pilih? No, Yesus tidak salah pilih. Lewat proses doa semalam-malaman sebelum dia memutuskan dan memilih Yudas Iskariot menjadi rasul yang ke-12. Tidak salah. Karena saya yakin begini. Kalau saya baca ayat 13 ya. Ketika hari siang doa semalam-malaman itu sampai pagi. Siangnya dia panggil murid-muridnya kepadanya. Lalu temukan kata ini. Memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Dipilihnya rasul-rasulnya nomor 12 Yudas. Kalau Tuhan kehendaki, saya ingin menerangkan tentang 12 murid sama saudara. Sekarang kita dari Yudas dulu kita berangkat. Lihat Yudas yang dipilih. Apakah salah? Tidak mungkin. Jadi saya temukan di sini. Saya coba cermati di Alkitab. Nanti pun kalau ada kesempatan saya tunjukkan pada bagian akhir. Yudas itu saya tidak pernah ketemukan, Anda juga tidak akan pernah ketemukan. Dia itu seorang yang tidak suka sama Yesus. Tidak ada. Yudas itu bukan seorang pembenci Yesus. Awalnya orang ini integritasnya bagus. Orang ini orang yang sebetulnya cinta Tuhan awalnya. Tapi di tengah perjalanannya orang Jawa punya bahasa beleot dia. Mulai serong kanan, serong kiri. Gak bisa teguh mempertahankan integritas cinta. Percaya pada Tuhan. Kemudian dia mengkhianati. Si pengkhianat kemudian sebutannya. Tapi awalnya bagus. Makanya dipilih. Kalau gak bagus hidupnya Yudas. Kalau dia gak cinta sama Yesus. Gak serius ikut jadi murid Yesus. Gak mungkin dipilih. Jadi saya coba dengan cepat saja ya. Yudas Iskariot, coba lihat gambar ini. Itu adalah orang pilihannya Tuhan. Apa kesamaannya dengan kita? Di ayat yang kedua tadi, dia itu orang yang dipilih. Dipilih jadi rasul yang ke-12. Lalu apa kesamaannya dengan kita? Ya sama-sama orang pilihan Tuhan. Sadarkah Anda bahwa kita sama Yudas punya persamaan? Apa persamaannya? Yudas dipilih oleh Yesus jadi rasulnya.
kita ini juga orang pilihan Tuhan. Jadi imamat raja nih untuk melayani Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9 katakan hal itu. Saya baca ayat ini, perhatikan baik-baik. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, dipilih sama Tuhan. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sama prosesnya, dipanggil, dipilih. Dipanggillah murid-muridnya, kemudian dipilih. Yudas dipilih jadi rasulnya. Sama kan? Dipanggil dan dipilih. Gak ada beda. Apakah saudara selama ini pernah menyadari atau pernah merenungkan kenapa Tuhan pilih saudara? Saya mau tanya sama saudara, Anda ini berapa berkeluarga? Saudaramu berapa banyak dalam keluargamu? Kecuali saudara anak tunggal, saya nggak tanya. Anda dipilih, puji Tuhan, anak tunggal. Tapi saya mau tanya ulang sekali lagi, jangan gagal menangkap. Anda dalam keluargamu berapa bersaudara? Saya 5 Pak, saya 6, saya 3 Pak. Tapi Tuhan pilih kamu. Pernahkah Anda menyadari, berpikir, merenungkan, kok Tuhan pilih saya ya? Di antara 5 bersaudara, mereka belum dalam proses Pak Pendeta. Tapi Anda yang dipilih dulu untuk jadi pintu masuk seisi rumahmu diselamatkan. Anda yang dipilih. Pernah gak Anda mikir, kok saya yang dipilih ya? Saya dipilih Tuhan. Saya cuma 2 bersaudara, kakak sama adik. Tuhan pilih kami dua-duanya menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan sepenuh waktu. Anda dipilih Tuhan juga menjadi melayani Tuhan lewat apa, bisnis saudara, usaha saudara, dengan profesi kita masing-masing. Anda dipilih di bidang kita masing-masing jadi orang yang percaya pada Tuhan. Dipilih loh. Kita ini orang pilihan gitu. Sementara kita lihat yang lain, saudara kita belum dipilih. Kita lihat tetangga kita lihat orang-orang di kota kita lihat skop lebih besar bangsa kita. Oh, masih banyak orang yang belum dipilih, dipilih. Kita sudah dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Jadi sebetulnya ini kesamaan yang pertama. Saya tidak bicara panjang banyak di bagian ini, ada 4 poinnya. Yang kedua, kesamaan apa kita dengan Yudas? Yang kedua, Yudas Iskariot sama dengan kita orang percaya, yaitu sama-sama orang kepercayaannya Tuhan. Kita tuh orang kepercayaan. Yudas itu kan dipanggil, kemudian dipilih menjadi rasulnya ke-12. Lalu kemudian Yudas bukan cuma dipilih jadi rasul, dia menjadi orang kepercayaannya Yesus, diberikan kepercayaan. Itulah petipat. Saya ulang, Yudas dipilih jadi rasul, kemudian dia sama Yesus diberikan kepercayaan. Kepercayaan apa? Jadi bendahara dalam misi pelayanan di muka bumi. 12 murid itu ada dana. Menjadi orang kepercayaan pegang uang bendahara itu udah gampang. Itu pasti lewat proses orang ini bisa dipercaya. Awalnya bagus, integritasnya bagus. Awalnya orang ini betul. Tapi di sini pelajaran keras buat kita. Tidak ada yang bisa disombongkan. Tidak ada yang kita boleh dan bisa banggakan integritas kita di masa lalu. Ya, kesungguhan kita di masa lalu itu tidak jaminan itu hari ini bahkan masa depan. Dulu mungkin kita integritasnya cinta Tuhan, serius sama Tuhan. Sekarang bagaimana? Gak jaminan loh, yang dulu gak bisa dipegang. Yudas terbukti apa? Dia gak bisa pegang kepercayaan Tuhan. Dia gak bisa apa ya, apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya itu dia hormati sungguh-sungguh, dia hargai. Pada akhirnya dia mengkhianati kepercayaan Tuhan kok. Awalnya bisa dipercaya tapi kemudian gak bisa dipercaya. Bandingkan begini ya. Kita itu kalau kelompok arisan saja mau cari milih bendaharanya yang pegang duit. Anda pasti milih siapa? Orang yang bisa dipercaya integritasnya. Yang pegang uang. Supaya apa? Gilirannya Anda dapat, uangnya ada. Jangan sampai ada yang istilah bahasa Jawa potel dapat arisan, uangnya tidak ada. Bingung kan kita. Bayangkan dalam skop kecil saja cari bendahara arisan saja. Anda pasti pilih, setuju dengan saya, orang yang bisa dipercaya. Saya
di GSPDI di majelis di Jawa Timur itu ketua majelis daerah. Ketika saya didaulat jadi ketua MD, saya mesti pilih bendahara. Walaupun jumlah pendeta yang ada, yang saya pimpin di Jawa Timur itu tidak banyak jumlahnya. Tidak banyak saudara ya. Tidak banyak jumlahnya. Tapi milih bendahara saja saya mumet kok. Saya mesti pilih orang ini, saya mesti cek betul, cek and recheck. Integritasnya dia bagaimana, track recordnya dia bagaimana, baik enggak? Orang ini bisa dipercaya enggak pegang kelola keuangan majelis daerah. Walaupun ini padahal jumlah pendeta enggak banyak loh. Apalagi saudara punya perusahaan besar, ada punya pabrik. Supaya lebih besar, ada mesti hati-hati kan. Ada setuju kan dengan saya? Karena saya mau kaitkan sama Yudas. Seperti itulah Yesus awalnya ketika memilih Yudas, dipilih jadi bendahara. Itu orang ini bisa dipercaya awalnya. Integritasnya, track recordnya good, bagus. Sama kan saudara ya. Yudas dengan kita itu sama-sama orang kepercayaan Tuhan. Kita bisa dipanggil Tuhan itu orang kepercayaan. Tuhan itu aneh menurut saya saudara ya. Tuhan itu menjadikan kita itu orang yang dapat dipercaya lewat proses apa? Memberikan kepercayaan. Itu cara Tuhan loh. Ada bisa nangkep enggak kata-kata saya? Tuhan panggil kita itu menjadi orang kepercayaan, dapat dipercaya. Lewat proses apa? Diberikan kepercayaan. Makanya kalau kita diberikan kepercayaan sama Tuhan, pegang itu baik-baik. Hormati, hargai kepercayaan yang diberikan sama Tuhan. Jangan diremehkan kepercayaan Tuhan. Jangan disia-siakan kepercayaan yang diberikan sama Tuhan. Karena memang tujuan Tuhan panggil kita, pilih kita. Tujuan gini, supaya Anda dan saya menjadi orang yang dapat dipercaya. Dengan cara bagaimana dapat dipercaya? Diberi kepercayaan. Bisa jaga baik-baik gak yang dipercayakan? Kalau kita bisa jaga, hormati sungguh-sungguh dengan setia. Jaga yang diberikan kepercayaan. Anda akan jadi orang yang dapat dipercaya. Cara Tuhan aneh, beda dengan cara kita manusia. Kita itu sering kali kalau di gereja saja ya, ada pelayanan. Ada orang yang diberikan kepercayaan sama gembala. Orang itu kita pikir, jahat orang itu. Tidak layak orang itu. Kita merasa lebih layak dari orang itu. Kita protes sama pendeta kita. Kita marah sama gembala kita. Tidak boleh, gembala itu pelayanan. Cara kita seringkali bertolak belakang sama Tuhan. Tuhan itu untuk menjadikan kita orang yang dapat dipercaya, diberikan kepercayaan. Saya kasih contoh ya, saya tidak punya contoh yang lain. Contoh ini mungkin berapa kali saya kasih contoh sama saudara. Saya ingat ketika mempersiapkan firman Allah ini, pertobatan dari seorang bernama Nicky Cruz. Mantan pemimpin geng yang paling kejam, paling top di New York. Bertobat, saksian di mana-mana. Saking begitu menginspirasi, memberkati kesaksian Nicky Cruz dalam pertobatannya. Sampai dibikin film. Ini true story, film yang judulnya The Cross and the Switchblade. Ini true story pertobatannya Nicky Cruz. Itu diperankan sama yang main bintang film Chip itu siapa? Eric Estrada ya, sama Pat Boone. Jadi diceritakan, singkat saja ya, karena saya udah pernah cerita sama saudara ini. Ada seorang bernama David Wilkerson. Dia seorang penginjil hamba Tuhan. Dia nginjil selamatkan orang di New York. Termasuk si Nicky Cruz diinjili. Marah, ditonjok si hamba Tuhan David Wilkerson. Diludahin, diusir. Sekali lagi kamu datang ke sini aku bunuh kamu. Tidak takut David Wilkerson. Tetap diinjili. Yesus mengasihi kamu, aku juga mengasihi kamu. Terus diinjili. Satu kali saya potong saja dengan waktu. David Wilkerson mengadakan ibadah KKR yang cukup besar. Sebelah kanan, sebelah kiri full jemaat datang. Untuk ikut ibadah kebangunan rohani. Dan dia undang geng, ada 2 geng yang diundang. Salah satu geng yang diundang itu adalah gengnya Nicky Cruz. Untuk dengar dan ikut KKR itu. Dan ternyata singkat kata begini. Gilirannya kolektor. Ya, itu yang disuruh adalah timnya gengnya Nicky Cruz. Bawa kolektor. Pakai kotak susu. Kotaknya susu itu loh. Ngambilin kolektor. Terkumpul duit banyak. Itu anak buahnya Nicky Cruz berkata,
bos Niki Cruz kita untung besar sekarang, uangnya banyak, ayo kita bawa lari. Niki Cruz marah, jangan. Seumur-umur saya selama hidup saya belum pernah ada orang di dunia ini memberikan kepercayaan kepada saya sebesar ini untuk ngambil uang dalam pelayanan ibadah. Belum ada orang memberikan kepercayaan. Ini penjahat yang paling kejam di New York. Sadis orangnya, perampok kejam pokoknya geng ini saudara. Tapi hari itu karena diberikan kepercayaan oleh seorang hamba Tuhan bernama David Wilkerson. Orang ini berubah, bertobat, dia nangis di tempat itu juga di KKR. Dia serahkan hidupnya kepada Tuhan. Dunia geng kejahatan yang kejam, sadis, yang gelap, dia tinggalkan melayani Tuhan dalam bimbingan David Wilkerson. Bertobat loh, sampai jadi seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Ada banyak orang-orang jahat dipertobatkan lewat pelayanannya. Ini dia dipilih pada bagiannya dengan seperti ini. Kalau kita ada di saat itu kita berkata, tidak layak ini ibadah tidak kudus, ini ibadah apa. Tapi sebetulnya itu cara Tuhan loh. Anda jangan memelintir apa yang saya katakan, dah benar nih Pendeta Yohanes. Tapi saya mau katakan, Tuhan itu panggil kita dan pilih kita, dia punya tujuan. Tujuannya apa? Menjadikan Anda dan saya, kita semua menjadi orang-orangnya yang dapat dipercaya. Kamu dapat dipercaya gak sama Tuhan? Bagaimana caranya Tuhan menjadikan orang yang dapat dipercaya? Kita diberikan kepercayaan. Anda kalau nitip uang sama seseorang, kalau Anda gak percaya sama dia, saya yakin Anda gak berani nitip. Tuhan malah nitip, diberi kepercayaan. Tuhan pengen tahu, lu dapat dipercaya gak? Kalau kita akan kebalik, dapat dipercaya dulu baru kita berani nitip. Tuhan beda, aneh bin ajaib cara Tuhan. Untuk menjadikan seseorang termasuk kita dapat dipercaya, diberi kepercayaan dulu. Lihat statement ini. Tuhan ingin menjadikan kita sebagai orang yang dapat dipercaya dengan memberikan kepercayaan kepada kita. Caranya beda. Nah hari ini pesan penting dan kuat buat setiap kita. Berusahalah berjuang untuk jadi orang yang dapat dipercaya. Apakah Anda setuju dengan saya? Nyawa hidup yang ada dalam hidup kita itu adalah sesuatu yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Anda setuju gak dengan saya? Kehidupan kita itu satu pemberian kepercayaan Tuhan. Anda pakai apa hidup ini? Jangan disia-siakan loh. Apakah Anda setuju dengan saya? Bisnismu sekarang ini, profesi pekerjaanmu sekarang ini, itu sesuatu yang diberi kepercayaan oleh Tuhan. Saudara sepakat gak dengan saya? Termasuk keuanganmu, termasuk modalmu, termasuk pekerjaanmu. Itu sesuatu yang diberi, dipercayakan sama saudara. Jangan sia-siakan kepercayaan dari Tuhan. Jadilah orang yang dapat dipercaya sama Tuhan. Ada diberi kepercayaan lewat modal. Ada diberikan kepercayaan lewat pekerjaanmu. Jadilah orang yang pegang, aku dapat dipercaya. Termasuk keluarga kita. Termasuk anak-anak kita, suami kita, istri kita. Itu pemberian Tuhan yang dipercayakan sama kita. Jangan disia-siakan. Sahabat-sahabat kita, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saudara. Jangan disia-siakan. Jadilah orang yang dapat dipercaya. Ada dikasih modal uang yang banyak. Ada dikasih usaha. Ada dalam kesulitan dikasih pekerjaan. Itu diberikan kepercayaan. Jangan disia-siakan. Jangan sampai gini. Kalau Anda nggak dapat dipercaya sama Tuhan, serong hidup kita. Kita sibuk dengan urusan kita. Dipercaya berkat, kita sibuk sama berkatnya. Sampai kita gak jadi lupa sama ibadah. Tuhan kata, kamu gak dapat dipercaya kamu ya. Gini loh saudara, saya mau ingatkan, boleh kan lewat doa pagi ini. Lewat suara pengajaran firman Allah. Kalau Anda diberikan kepercayaan besar sama Tuhan, Anda gak bisa jaga, gak dapat dipercaya. Khawatirnya begini, kepercayaan diberi itu diambil sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah ambil yang dia berikan kepercayaan, Anda akan nangis. Saya akan nangis, kita akan nangis. Orang lain gak hormati kita, gak apa-apa. Orang lain gak tolong kita, gak apa-apa. Yang penting begini, jangan sampai apa yang Tuhan berikan kepercayaan pada kita, itu diambil sama Tuhan. Kita nangis loh. Saul itu kurang apa? Belajar dari Saul.
Dia dipercaya sama Tuhan jadi raja. Aku suku yang paling kecil, aku yang paling hina. Bahkan di antara kaum keluargaku, aku yang paling kecil, paling hina. Tapi jadi raja. Kenapa? Diberi kepercayaan sama Tuhan. Kurang apa? Satu kekurangan Saul, kurang taat, tidak dapat dipercaya. Jadi raja tidak pernah ngurusin tentang keimamatan, ibadah. Tabut Tuhan tetap aja dibiarkan dengan keadaannya. Tidak pernah dibawa ke kota Sion. Itu Saul. Bahkan ketika dia itu hadapi peperangan, seperti nggak melibatkan Tuhan, tidak taat sama Tuhan. Bukan bagiannya dia selonong boy saja. Dan Tuhan ambil kepercayaan dia. Mulai sekarang aku tolak dia jadi raja. Aku telah bertemu dengan seorang berkenan di hatiku. Siapa dia? Daud. Kalau yang diberikan kepercayaan sama kita nggak dapat dipercaya, diambil itu kepercayaan dan kita nangis. Ada banyak tokoh-tokoh. Esau itu dikasih hak kesulungan sama Tuhan, tapi diremehkan. Hak kesulungan, pemberian kepercayaan Tuhan itu udah dianggap, disia-siakan, dijual dengan semangkok kacang merah. Itu Tuhan marah loh. Di kitab Ibrani dia minta berkat dengan air mata darah, sampai nangis minta berkat. Tuhan udah kasih berkat. Jangan heran kalau Anda, tujuan Tuhan kita supaya dapat dipercaya, diberikan kepercayaan, tapi nggak dapat dipercaya, diambil tuh kepercayaan dan kita nangis. Pantesan kita doa-doa minta tolong, Tuhan dah tolong. Itu ujung akibatnya yang saya kasih tahu sama saudara. Itu endingnya. Sembuhkan saya Tuhan, nggak sembuh-sembuh. Tuhan buka jalan, pulihkan Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Masalah tetap masalah, kesulitan tetap kesulitan, jalan buntu tetap jadi jalan buntu. Kenapa? Tuhan udah capek sama kita. Tuhan udah merasa bahwa percuma ini orang, tidak dapat dipercaya, diberi kepercayaan, akhirnya Tuhan ambil. Kenapa? Ada menyia-nyiakan. Padahal hak kesulungan itu bicara akses kita dengan kerajaan sorga. Itu kan bicara akses kita datang kepada Tuhan, itu hak kesulungan. Itu berkat rohani. Kalau berkat rohani kamu gak bisa hargai, Tuhan ambil, nangis kita. Makanya sampai kayak bahasa, orang lain gak hormati kita, no problem kok, gak apa-apa. Orang gak tolong kita gak apa-apa. Yang penting jangan sampai kepercayaan dari Tuhan diambil dari kita. Anda nangis, air mata darah, Tuhan gak jawab doa kita. Tujuan saya menyampaikan ini begini. Ini cara Tuhan memang aneh. Dia pilih kita, tujuannya gini, supaya kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Dengan cara apa? Diberikan kepercayaan seperti Yudas. Sama kita dengan Yudas. Orang yang diberikan kepercayaan, tapi goalnya Yudas tidak dapat dipercaya. Awalnya bisa, tapi beleyot dia. Ada kesamaan. Yang ketiga, Yudas Iskariot sama dengan kita, sama-sama bendaharanya Yesus. Saya tidak bicara banyak di sini. Coba lihat gambar ini saja. Saya terangkan lewat gambar. Kita dipanggil bukan sebagai pemilik, tapi sebagai pengelola. Nah, ini kita mesti sadar. Kita mesti ngerti ini. Kita cuma dipercaya kok pengelola. Anda setuju atau tidak? Ya, itu pilihan Anda. Tapi segala modal, segala berkat, talenta, pelayanan, bisnismu, usahamu, sebetulnya ada cuma pengelola. Itu Tuhan yang beri kepercayaan. Kalau jujur kita berkata berani, kita bukan pemilik. Siapa pemiliknya? Tuhan pemiliknya, dipercaya sama kita untuk kita kelola. Bolehkah saya berkata kepada Anda, termasuk harta kekayaan kita yang banyak, itu milik Tuhan loh. Yang dititip, dipercayakan sama kita. Kita cuma pengelolanya. Bisa nggak kita jadi pengelola yang dapat dipercaya? Kalau dapat dipercaya, wah Tuhan kasih lebih banyak kepada kita. Ayat ini yang katakan Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Lihat ayat ini. Dan memberkati engkau. Tuhan berkata pada Abraham. Serta membuat namamu masyhur. Kalau orang berkatnya dari Tuhan banyak, otomatis namanya naik mulia. Makin masyhur terhormat. Itu ikutlah kemasyhuran. Berkatnya datang, otomatis itunya juga naik, kemasyhuran namanya dia. Dan engkau menjadi berkat, ini tujuannya. Jadi ayat ini kita ketemukan alasan kenapa Tuhan memberkati kita. Supaya engkau dan saya dapat jadi berkat. Jadi kalau ada, saya pengen diberkati Tuhan Pak Pendeta.
Tuhan tahu motivasi hati kita. Kalau motivasi hatimu rindu sungguh-sungguh dengan integritas yang baik, aku rindu jadi berkat, Anda akan diberkati Tuhan. Tujuan Tuhan berkati usaha saudara, ekonomimu diberkati, keuanganmu diberkati, jadi saluran berkat. Nah, jadi saluran berkat itu mengelolanya mesti benar, mengelolanya tidak gampang. Jadi ada kesamaan yang ketiga, Yudas dengan kita, apa kesamaannya? Sama-sama pengelola. Kita cuma bendahara yang nampung berkat yang dipercaya sama Tuhan. Begitu Anda dapat dipercaya, oh Tuhan kasih berkat rezeki setiap hari ada saja dari Tuhan. Karena Tuhan pikir orang ini dapat dipercaya sama dengan Anda. Kalau Anda sudah ketemu orang dapat dipercaya, Anda nitip uang enak sama dia. Anda tahu integritasnya. Kalau orang itu tidak dapat dipercaya, Anda gak berani nitip sesuatu. Tuhan bisa percayakan berkat sama saudara. Karena Tuhan tahu orang ini dapat dipercaya, bisa mengelola dengan baik, menyalurkan berkat jadi berkat bagi banyak orang. Ada kesamaan, kita cuma pengelola, seperti Yudas pengelola. Yang keempat, yang terakhir. Kesamaannya apa lagi yang keempat? Yudas Iskariot dengan kita orang percaya kesamaannya apa? Yaitu mengalami ujian yang sama. Ujian apa? Ujiannya. Uang. Coba lihat ayat ini saudara ya. Matius 27 ayat 3 sampai 5. Pada waktu Yudas menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun dilemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ, menggantung diri menyesal. Dari ayat ini kita tahu, tidak ketemu satu ayat pun mengatakan, oh dasar Yudas ini pembenci Tuhan. Tidak ada kata itu. Yesus gak salah pilih. Orang ini awalnya memang bisa dipercaya dan diberikan kepercayaan. Tapi kemudian karena ujian uang, dia tergoda. Tapi awalnya dia cinta Tuhan, yes. Dia mengasihi Tuhan, betul. Tapi ujiannya sama Yudas dengan kita, diuji sama uang, 30 keping perak. Tapi akhirnya dia menyesal, menunjukkan dia sebetulnya cinta Tuhan. Dia buang uang itu, tidak ada artinya. Ketika dia tahu Yesus disalibkan, dibunuh. Dia gantung diri, menyesal. Dalam penyesalannya, 30 keping perak itu kalau dikurskan sekarang, saya suka katakan sekitar 299.000 rupiah, enggak sampai 300 loh, atau paling besar 500 lah, tapi enggak sampai 300.000 loh. Itu Yudas tergoda sama uang. Ada banyak kita jatuh kan, di sini kan soal uang, ujian kita sama. Makanya ayat ini mengingatkan masih ada waktu ya. Saya tunjukkan ayat ini. Kita mesti pilih Tuhan atau uang atau mamon. Lihat Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Saya tertarik dengan kata tidak mengindahkan yang lain. Kalau Alkitab katakan, ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Kita harus pilih salah satu. Mana yang kita cinta, Tuhan atau mamon. Kita nggak bisa dua-duanya, Tuhan juga mamon bareng-bareng. Memang kita butuh mamon. Yang kita cinta siapa, Tuhan atau mamon? Kalau kita mamon, ya uang gitu ya. Buktinya apa? Minggu pelayan bisa kita tinggalkan karena urusan pekerjaan, bisnis. Padahal udah Senin sampai Sabtu kita kerja. 1,5 jam, 2 jam kita bisa tinggalkan kok itu untuk Tuhan. Tidak penting Tuhan, mamon yang penting. Berarti kalau kita udah yang jadi Tuhan kita adalah mamon atau uang, ya kita pasti nggak mengindahkan Tuhan. Lihat ayat ini. Jadi iblis, kesimpulannya begini, memakai uang untuk kita berkhianat dan tidak mentaati Tuhan. Itu terbukti pada Yudas. Saya karena waktu dengan sedikit saya tunjukkan ayat-ayat sama saudara. Ayat ini mengatakan begini sama kita, 1 Timotius 6 ayat 10 ya. Karena akar segala kejahatan
ialah cinta uang. Sebab oleh memburu, bilang sama-sama saya memburu. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Tuhan tidak diindahkan dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saya tidak bicara panjang di sini. Perhatikan ayat ini, memburu uang. Uang itu akar kejahatan. Kalau orang sudah mulai cinta uang, dia nggak mengindahkan Tuhan. Dia memburu uang. Kata memburu saya suka ajarkan, berarti uang di depan, kitanya di belakang, terus kejar uang. Dan kesimpulan saya begini sama saudara, adalah salah jika kita memburu uang. Karena uanglah yang seharusnya memburu kita. Harusnya Tuhan yang di depan, kita yang di belakang. Contoh ayatnya ada, ini ayatnya terakhir buat kita, 1-2 menit selesai. Mazmur 23 ayat 1 dan turun ke bawah. Mazmur Daud, tiru Daud. Tuhan adalah gembalaku. Kata gembala berarti Tuhan itu di depan kita, kita di belakang. Kalau bukan uang yang di depan kita, tapi Tuhan yang di depan kita yang kita utamakan, adalah gembala kita di depan, takkan kekurangan aku pasti jadi pengalaman kita. Dan kekurangan berkat. Kalau Tuhan di depan, yang kita buru bukan uang, yang kita buru adalah Tuhan. Takkan kekurangan aku. Job enggak kekurangan, berkat enggak kekurangan, omset enggak kekurangan, kebahagiaan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita, ketenangan, dan seterusnya. Proyek enggak pernah kurang, udah selesai, ada lagi proyeknya, jobnya. Kenapa? Bukan kita memburu proyek, tapi memburu Tuhan. Tuhan yang di depan, kita yang di belakang. Jangan uang di depan kita. Nanti ada ayat 5-6 Anda baca di rumah saudara. Nah pertanyaannya begini, kita ini cinta Tuhan atau cinta uang sih? Bagaimana kita ngecek tahunya pendeta? Setiap keputusan yang kita ambil setiap hari, itu keputusan kita sebetulnya berdasarkan atas apa? Atas uang keputusannya atau kehendak Tuhan, firman Tuhan. Saya mau pindah kerja Pak. Loh kenapa pindah pekerja kamu? Karena di sana gajinya lebih besar Pak. Nah Anda tahu kan keputusan karena uang atau karena Tuhan? Saya percaya kalau ada ditempatkan di satu tempat pekerjaan, Anda mesti yakin di situ Tuhan ada punya rencana yang luar biasa. Bisa saja ada ditaruh di pekerjaan yang lain, gajinya lebih besar di sini, di sana kurang besar. Tapi karena Anda ikut suara Tuhan, perkataan Tuhan, ada dorongan di hati, ada tanda-tanda dari Tuhan. Tuhan bisa punya rencana memang di situ. Maksudnya begini, Tuhan, Anda mesti yakin percaya. Kita ditempatkan dimanapun oleh Tuhan, di tempat pekerjaan, di tempat pelayanan manapun, dengar baik. Tuhan punya rencana di tempat di mana Tuhan taruh setiap kita. Keputusannya itu atas kehendak Tuhan atau karena uang. Ada yang tahu. Yang di depan ini uang atau Tuhan yang kita buru. Kalau kita bisa Tuhan yang kita kejar, Tuhan jadi gembala kita, dijamin tidak pernah kekurangan kita. Bahkan engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, musuh-musuh kita. Musuh kita itu kesulitan, persoalan, tantangan, kompetitor, pebisnis yang besar, pabrik lebih besar. Tapi Tuhan sediakan hidangan, dikasih berkat, dikasih job sama Tuhan. Padahal di tengah persaingan. Tidak akan kekurangan berkat. Orang yang di depan hidupnya adalah Tuhan. Mengabdinya sama Tuhan. Dijamin tidak pernah kita kekurangan. Tuhan selalu menyediakan yang terbaik buat kita. Jadilah pengelola berkat yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa.